Yang kedua namanya takwa batin. Takwa batin itu hatinya dia selalu ingat Allah, hatinya dekat sama Allah. Ketika ibadah, ketika sholat, bukan cuma gerakan aja, komat kami bacanya begitu, enggak. Ketika dia sholat, bacaannya diperhatikan, gerakannya diperhatikan. Ketika dia sholat, hudur qalbi, hatinya hadir. Ini sebagaimana dalam kitab Risalatul Jami'ah ini dijelaskan tadi. Hati itu harus hadir ketika sholat. Jangan lagi mikirin sinetron lagi sholat. Sholatnya kemana-mana pikirannya ya. Mikirin, wah besok saya masuk apa enggak nih kerjanya. Enggak, jangan. Hatinya harus hadir. Sholat karena kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa sih orang yang bertakwa ini? Dan apa orang yang bertakwa ini apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam ayat Al-Quran yang lain Allah ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terus gimana kita nih? Kita hari ini udah sholat, bulan Ramadan kita puasa, zakat, keluarin zakat. Apakah semua ini sudah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa atau belum? Jawabannya belum. Ini masih proses. Jadi sampai nanti, sampai hari akhir, ini semua proses. Gak ada yang namanya kita udah dicap sebagai orang yang bertakwa, belum. Ketika nanti sampai kepada hari akhir, ketika amal-amal kebaikan kita dan amal buruk kita udah bakal dihitung, di situ kita dicap sebagai orang yang bertakwa atau tidak. Nah, alhamdulillah, orang yang bertakwa paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga cara lain. Gimana caranya seorang hamba agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya ini sangat mudah. Yang hari ini kita lakukan sudah termasuk, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah mencintai kalian, dikasih bonus lagi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya kalian. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza habballahu 'abdan, apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril, malaikat Jibril itu dipanggil. Ini kalau Allah suka sama seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril senang sama ini hamba, akhirnya mencintai ini hamba sebagaimana Allah tadi katakan. Kemudian malaikat Jibril menghampiri lagi penduduk langit. Malaikat Jibril menghampiri penduduk langit lalu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka hamba ini dicintai oleh semua penduduk langit, maka juga menerima daripada penerimaan yang besar, daripada penerimaan dari orang-orang yang ada di langit. Subhanallah. Ini apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ayatnya dilanjutkan, kalau Allah cinta sama kita, diampuni dosa-dosanya kita. Ini Allah cinta sama kita, luar biasa. Nah, habis demikian, Allah kalau cinta sama kita, ampuni dosa-dosa kita. Maha baiknya Allah seperti itu. Sayangnya Allah sama kita, kasih sayang yang sangat besar. Kita banyak dosa, Allah masih mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hamba saya yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri. Bayangin, banyak dosa melampaui batas pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Oh, baiknya Allah. Kita banyak dosa masih ingat. Coba orang manusia lainnya, kita kesalahan, diingat kesalahan kita. Padahal harusnya manusia itu selalu mengingat kebaikan temannya. Itu manusia. Makanya ketika ada orang yang meninggal,
kita selalu mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah mati di antara kalian, orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Artinya ketika hidup harusnya kita ingat kebaikan orang, bukan ingat keburukan orang lain. Itu dulu Nabi yang mengatakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku yaitu Rasulullah. Ikuti gimana caranya? Apakah ikutin saya harus main TikTok ya kan? Terus segala macam, kirim-kirim video-video. Boleh kirim video dakwah nggak jadi masalah ya. Jadi ada orang yang perspektifnya main TikTok nggak boleh, boleh aja silakan. Mau main-main silakan. Bahkan kalau pengen lebih baik lagi kirim video-video kebaikan-kebaikan ulama, video-video guru-guru kita itu jadi dapat pahala juga, nasihat-nasihat. Alhamdulillah. Nah gimana caranya ngikutin Nabi? Yang pertama, udah paling mudah. Yang paling pertama, ayo kita kembali membaca kembali sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya begini. Jadi di TikTok itu ada challenge tantangan. Coba kamu sebutin. Ya, tadi masya Allah. Kalau di sini semua pada tahu. Padahal di Hong Kong ya. Ini di Indonesia masih muda bahkan. Udah balik. Coba kamu sebutkan. Misalnya contoh waktu itu saya lihat videonya, sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Sebutin 5. Gak hafal sama sekali salah satu. Kan harusnya hafal, minimal 1 harus hafal. Masa dia gak tahu? Udah balik, ya, beragama Islam, tapi kok gak tahu? Kan asing bagi dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, ternyata masa kecilnya jauh dari agama. Ada lagi challenge, bacakan ayat Al-Quran. Ayatnya surat pendek, juz 30. Kayak tadi kan juz 30. Dia gak hafal. Padahal sudah balik. Mungkin kalau itu udah SMA gitu. Tapi gak hafal, kan sayang. Jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hati-hati. Kok bisa jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beragama Islam, mengaku agama Islam, tapi asing dengan kekasihnya sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah sepatutnya kita tiap harinya kita mengingat beliau. Betapa kurang ajarnya kita. Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau masih memikirkan umatnya. Bukan cuma umat yang ada pada saat itu. Sampai sekarang dipikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengetahui keadaannya kita masing-masing. Tapi kok kita lupa sama Nabi, sedangkan Nabi selalu ingat sama kita. Nah ini betapa kurang ajarnya kita. Nah ayo kita kembali melihat daripada sirah-sirah, kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan pedoman, jadikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang Arabi, orang Arab Badui. Ketika Nabi sedang menjadi khatib, ketika hari Jumat, beliau bertugas sebagai khatib pada saat itu. Beliau lagi berbicara, tiba-tiba ada Arabi menarik jubahnya beliau, tiba-tiba ditarik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah diam, lagi jadi khatib pada saat itu, bertugas menjadi khatib. Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi ya Rasul? Sebelahnya ada sahabat Nabi, dikasih isyarat, duduk. Akhirnya selesai rangkaian sholat Jumat. Akhirnya Rasulullah mencari, mana tadi Arabi yang nanya itu? Sahabat saya yang nanya fulan bin fulan tadi. Ini ya Rasul, ketemu. Ketika ketemu, Rasulullah bertanya kembali, wahai sahabat saya, kenapa kau bertanya demikian? Emangnya sudah apa yang kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan? Ini Arabi mengatakan, ya Rasulullah, ibadahnya saya tidak seperti orang-orang soleh ya Rasulullah. Sholatnya saya, zakatnya saya, puasanya saya tidak seperti orang-orang soleh ya Rasul. Tapi ada satu ya Rasul. Apa? Kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam hatiku ya Rasul. Maka ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba.
seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dia cintai. Cinta sama Rasul, kita yakin bakal berkumpul sama Nabi. Cinta sama orang soleh, yakin kita berkumpul dengan orang soleh. Cinta dengan orang-orang aulia, wali-walinya Allah yang dekat dengan Allah, kita bakal berkumpul sama mereka nanti. Harus yakin dengan usahanya kita, dengan ibadahnya kita, dengan ketakwaannya kita, dan seterusnya. Nah, ini sinilah yang bisa kita ambil. Fattabi'uni, ikutilah aku, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ahibbullah bima yardukum min ni'ami. Cintailah Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Cinta sama Rasul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kasih pertanyaan lagi. Sebutkan siapa bapaknya saya? Masa saya nanya siapa bapak saya sendiri? Gimana? Masih tahu. Tadi saya udah full sebenarnya pertanyaan. Jadi sekarang pertanyaan yang agak-agak lucu aja. Siapa pamannya Raden Kian Santang? Boleh? Minta Raden Santang. Pamannya Raden Santang itu ngomong tuh ber. Silakan. Siapa yang jawab? Ngomong dulu. Ya. Silakan dari jawabannya siapa? Amuk Marugul. Apa? Amuk Marugul. Paman Amuk Marugul. Bisa contohin nggak kalau bicara yang ngomong? Saya penasaran. Masih ingat nggak? Ya. Coba silakan. Gimana ya? Lupa. Sudah, baik, terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe. Ya. Oh, Azaka. Jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Baik. Lanjut ke mana ini? Aduh, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Maulaya Salli wa salim daiman abada ala habibikal khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa salim daiman abada ala
Allahumma salli ala وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama ayo di bulan Muharram kita perbaiki diri kita. Tadi sebenarnya dibahas al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi, orang yang pintar kata Nabi adalah orang yang selalu mengkoreksi diri dia. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Beramal dan juga beramal sebelum dia meninggal dunia. Artinya ini bekal ketika nanti setelah dia meninggal dunia. Apa yang dia bawa? Apakah banyak yang baik, apakah banyak yang buruk? Jangan sampai ada hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang buruk, yang bisa membuat timbangan kita nanti ketika mizan, kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah dan malah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah min dzalik. Saya tidak bisa panjang lebar. Dan sampai sini saja. Karena tadi sudah dari awal dari sisi pertama. Namun diingat kembali ada 4 orang yang celaka. Yang pertama qaswatul qulub, hati yang keras. Yang kedua tadi apa? Ainun junub, mata yang gak pernah sedih, gak pernah nangis melihat keadaan saudaranya. Yang ketiga ada apa lagi? Turun amal berangan-angan. Hati-hati, halu. Hati-hati, jaga marwah seorang wanita. Dan yang terakhir adalah al-hirs, tamak atau rakus. Jadi itu aja 4. Kalau pengen lebih baik lagi, tadi ada ilmu tasawufnya 3 tak, tahalli, tahalli, tajalli, melepaskan, menghiasi, dan juga yang terakhir adalah puncak kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak bisa banyak lebar, dan lihat mata saya jangan begini. Alhamdulillah, nanti kita bisa foto bareng terakhir ya, nanti di depan sini. Sebelum saya tutup, mari sama-sama angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya juga besok siang saya langsung pulang. Nah, jadi insyaallah sama. Oh, baik, terakhir kita baca sholawat terakhir. Akan ada infak insyaallah. Yang dikeluarkan apa yang bisa kita keluarkan terbaik dari kita. Mudah-mudahan Allah Taala menerima kebaikan-kebaikan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bushra lana
Alhamdulillah. Siap, masih semangat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Di sini minum dulu ya. Ada lagi, Habib masih ada jejaknya. Permisi sayang, Bunda mau matur. Jika di sini ada Mbak yang di Intermini hari ini, misalnya dalam minggu ini ya, ikut hadir di pengajian, coba ngacung. Ada nggak? Ada? Nggak ada ya? Yang sesi pagi katanya. Yang di Intermini dalam waktu seminggu ini intinya hidup di luar lah, gitu. Nggak ada? Alhamdulillah berarti ya, Masya Allah. Ini tadi, Masya Allah, jilbab yang dapat hadiah dari Habib dimanfaatin ya. Karena ini jilbab bukan sembarang jilbab. Mudah-mudahan sangat manfaat, Masya Allah. Gimana jadi? Udah, kalau gitu boleh dilanjut, terserah Habib. Baik, kita lanjut lagi sebentar. Nanti saya akan bagi-bagi lagi hadiahnya ya. Ini kebetulan memang kemarin dari sebelum berangkat kita alhamdulillah bersama Elzata sebelumnya datang ke sekolah-sekolah. Waktu itu dia datang ke sekolah, kita berbagi bersama, sempat di Kalimantan. Alhamdulillah setelah itu beberapa hari setelahnya saya kemari. Insya Allah bagi-bagi kembali insya Allah ya. Baik, kita lanjut lagi, masih semangat? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah. Saya lanjut lagi deh. Dari yang tadi fattabi'uni. Ikutilah aku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada suatu ketika Rasulullah mendapatkan pakaian dari seorang petani. Jadi petani ini bisa dibilang beliau nggak punya apa-apa, tapi pengen kasih hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petani ini ngasih ada jubah terbuat dari sutra. Jadi Rasulullah dikasih jubah terbuat dari sutra. Sutra ini kan nggak boleh dipakai. Rasulullah nggak suka sama sutra. Maka dari itu, gimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya beliau yang sama-sama bisa kita ambil contoh. Bagaimana beliau bisa mengembalikan kain itu, namun nggak ngancurin perasaan orang yang ngasih. Mungkin kalau kita nggak bakal ketemu caranya. Tapi Rasulullah lain. Rasulullah nggak suka sama sutra. Rasulullah balikin ini sutra kepada petani yang tadi ngasih. Yang petani pakai baju bekas beliau bertani diminta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu petani ini kaget, ya Rasulullah, kenapa? Ini ada pakaian bagus saya kasih kepada engkau, kenapa engkau ambil yang jelek pakaian saya setiap hari pakai? Ini pakaian yang saya pakai berkeringat dan seterusnya, engkau malah minta. Ini ada pakaian yang bagus, ya Rasulullah. Rasulullah nggak suka sama sutra. Maka Rasulullah bilang, saya mau ambil apa yang kamu punya ini. Baju bekas bertaninya dipakai sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi. Pernah lagi Nabi dikasih sama orang miskin, dikasih satu buah anggur, itu satu mangkok isinya anggur, dikasih kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada hadiah ya Rasulullah, engkau makan ya Rasul. Sampingnya Rasul ada sahabat, lihatin Rasulullah. Rasulullah makan 1, 2, 3 sampai semangkok habis sama Rasul sendiri. Di depan orang miskin yang tadi ngasih. Sahabat pada bingung ketika orang ini pulang senangnya luar biasa. Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi makan sendiri nggak berbagi sama kami ya Rasul? Heran mereka. Rasulullah makannya luar biasa. Maka Rasulullah akhlaknya luar biasa. Rasulullah bilang, wahai sahabat saya, kalian lihat betapa bahagianya orang yang tadi ngasih saya makanan saya habisin. Ini buah rasanya asam. Iya asam. Rasanya sepet.
Kalau saya bagikan kepada kalian, saya takut muncul reaksi di wajah kalian, oh ini makanan gak enak. Akhirnya orang yang tadi ngasih jadi sedih, makanannya gak enak, ngasih kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah makan walaupun sepet, walaupun asam, Rasulullah habisin sendiri. Tapi tetap dengan wajah yang bahagia. Sehingga tadi yang ngasih juga bahagia. Oh makanan saya enak, ternyata asam kan? Tapi subhanallah, akhlaknya Nabi. Ada lagi akhlaknya Nabi yang lain. Nabi ini punya pembantu atau khadim, Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini umurnya 9 tahun. Dari kecil udah ngikutin Nabi, bantuin Nabi. Jadi ketika peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, itu ada satu perempuan, seorang ibu, berbeda dengan ibu yang lain. Jadi ketika Nabi dari Mekah ke Madinah itu banyak yang ngasih hadiah kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu ya Rasul. Ini dan seterusnya. Tapi ada satu ibu yang lain. Ibu ini malah Ibu Sulaim namanya. Ibu ini justru ngasih anaknya ke Rasul. Ya Rasulullah, ini ada anak saya, umurnya 9 tahun. Saya ingin dia ikut bersamamu ya Rasul. Biarkan dia apa bantu